Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah. Utama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita ditakdirkan berada di satu atap Persyarikatan Muhammadiyah. Inilah persyarikatan yang menjadi penegak dan meneguh teologi insirah. Mudah-mudahan segenap warga persyarikatan, segenap pejuang pendidikan di Umsida dijadikan oleh Allah hidupnya selalu mudah, dipilihkan takdir yang baik-baik dan dijauhkan dari segala takdir yang buruk. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Salawat atas Rasulullah tersampaikan pada panutan kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah yang menginformasikan pada kita bahwa apabila datang kesulitan, maka kemudian kesulitan itu masuk ke dalam batu, akan dikejar oleh kemudahan, sampai kemudian kemudahan dan kesulitan ini bertemu, sehingga kesulitan akan diusir keluar. Inilah yang hari-hari ini oleh pimpinan pusat Muhammadiyah sedang digalakkan untuk mengembangkan teologi insirah. Shaimin shaimat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kiranya tidak berlebihan bahwa umat Muhammadiyah, jamaah persyarikatan Muhammadiyah memang sangat sejalan dengan teologi insirah. Setidaknya ada 9 sebab, ada 9 alasan kenapa Muhammadiyah dan jamaah Muhammadiyah, umat Muhammadiyah hidupnya selalu dimudahkan oleh Allah. Dari 9 ini insya Allah akan kita sampaikan 3 yang mudah-mudahan ini menjadikan manfaat untuk kita sekalian sebagai penyemangat sekaligus introspeksi. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu dimudahkan dari berbagai urusan. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alasan pertama bahwa jamaah Muhammadiyah itu pasti mereka adalah penolong-penolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum. Tolonglah Allah, tolonglah agama Allah, maka Allah pasti akan menolongmu. Semua jamaah Muhammadiyah baik di jajaran yang paling tinggi, level pusat, wilayah, daerah, cabang atau ranting, pasti mengetahui dinamika perjuangan. Kadang-kadang harus berhari berminggu keluar untuk sesuatu yang urusannya non-profit, tidak ada hubungannya dengan penambahan jumlah uang di saku, tapi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan sebagaimana janji Allah, ketika kita menolong agama Allah melalui persyarikatan Muhammadiyah, melalui dakwah, maka kita juga akan ditolong. Di kampung saya, Desa Bandung, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, ada seorang bapak namanya Suyono yang bulan-bulan terakhir ini kita bersama-sama menjadi panitia pembangunan Musholah Al-Ma'un. Sebagai ketua, beliau yang petani ini, lahan pertaniannya menjadi sedikit tidak terurus. Tapi qadarullah, begitulah Allah menolong hambanya. Ketika lahan yang ukurannya sama, di tempat yang sama, mendapatkan 4 pintal saja dari bunga kangkung, maka Bapak Suyono justru mendapatkan 1 ton. In tansurullaha yansurkum. Tolonglah Allah, Allah akan menolongmu. Yang kedua, kenapa jamaah Muhammadiyah, termasuk persyarikatan Muhammadiyah, selalu mendapatkan kemudahan dan pertolongan dari Allah, seolah-olah masalah itu sungkan mendekat. Alasan kedua, karena jamaah Muhammadiyah, persyarikatan Muhammadiyah adalah wadah di mana orang-orang yang ada di dalamnya, suka atau tidak suka, terpaksa atau senang, mereka adalah kaum altruistik,
Mereka adalah kaum yang nyah nyowahweh, bahkan kadang-kadang dipaksa untuk bisa melakukan aktivitas infak, aktivitas sedekah di tengah kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, begitu banyak tarian-tarian dana yang harus keluar kalau kita menjadi jamaah Muhammadiyah. Di antaranya mungkin sebutlah SWO, SWP, belum lagi pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan madrasah, sekolah-sekolah, TPQ. Belum lagi nanti kalau ada bencana alam, terus menerus ada aktivitas sedekah, aktivitas infak yang berkesinambungan. Yang kemudian secara tidak sengaja jamaah Muhammadiyah menjadi hamba-hamba Allah yang sudah pasti dijauhkan dari bala. Karena as-sadaqatu tadhabul bala, sedekah itu menjadi penangkal bala. Wa tajribu rizki, dan menjadi jalan didatangkan oleh Allah rizki-rizki yang lain. Dan dawu maradakum bis sadaqah, bahwa sedekah itu bisa menjadi penyebab kesembuhan dari berbagai penyakit. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bala jika sudah dihambat oleh Allah, maka tidak ada alasan hidupnya menjadi ruwet. Karena yang ruwet itu bala. Kalau sekedar ujian, maka sebenarnya covernya seolah-olah masalah, tapi sebenarnya di dalamnya ada berita gembira. Cukup disabari saja. Wabasyirus shabirin, mereka mendapatkan berita gembira. Tapi kalau bala, dia masuk menjadi bagian dari persoalan yang sulit diurai. Tapi itu tidak mungkin terjadi atas orang-orang yang sudah terbiasa berinfak bersedekah. Karena di catatan Lauhul Mahfud, andaikan ada bala pada jam sekian hari kesekian, itu sudah ada penawarnya. Apa penawarnya? Sedekah, infak yang diberikan oleh jamaah-jamaah Muhammadiyah, oleh Persyarikatan Muhammadiyah dengan mental altruistik. As-sadaqatu tadhabul bala wa tajribu rizki wa dawu maradakum bis sadaqah. Dan alasan ketiga, kenapa jamaah Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah selalu bisa keluar dari berbagai masalah dengan cara yang seolah-olah di luar nalar? Karena Allah memberikan pertolongan, wujudnya karena kita sebagai umat Islam, sebagai jamaah Muhammadiyah dijadikan hamba Allah yang ahli ibadah. Ya ibadi, tafarraq li ibadati, amalan sadraka ghini wa sudda faqraka. Hai hambaku, bersungguh-sungguhlah kalian dalam beribadah. Tafarraq li ibadati, sibuk-sibukkan diri kalian untuk beribadah. Tafarraq li ibadati, amalan sadraka ghini wa sudda faqraka. Aku, kata Allah, pasti akan membuat hatimu lapang. Masalahmu berapa? Aku lapangkan lebih luas dari masalahmu. Masalahmu berapa kilo? Aku beri solusi lebih dari bobot masalahmu. Karena jamaah Muhammadiyah yakin sudah pasti secara standar ibadah benar dan harus rinci. Di luar sana masih banyak yang merasa sudah cukup menjadi orang beriman ketika sudah berucap la ilaha illallah. Memang benar, tetapi sesungguhnya lebih dari itu. Kalau jamaah Muhammadiyah dipandu untuk menjadi hamba-hamba Allah yang ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan itulah yang menjadi penyebab, salah satu penyebab bahwa umat Muhammadiyah umat yang dimudahkan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dimudahkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.